Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan pasca kalahnya Arema dengan skor 2-3 dari Persebaya membuat saya semakin menyadari satu hal, yakni menerima kekalahan bukanlah hal yang mudah, baik bagi perorangan maupun bagi kelompok supporter pendukung klub tertentu. Jangan pernah bilang bahwa penyebab awal kerusuhan di Stadion Kanjuruhan tidak dipicu oleh reaksi kecewa dari Aremania gara-gara timnya kalah. Apalagi kalahnya dari tim rival seperti Persebaya yang seolah dianggap sebagai musuh abadi dan memicu rivalitas sengit antar supporter dari kedua tim tersebut. Kalaupun tidak percaya dengan omongan saya ini, coba silakan saja cek berita mengenai sejarah kelam dari rivalitas kedua tim. Bagaimana situasi di lapangan ketika kedua tim ini bertanding. Juga bagaimana panasnya atmosfer media sosial sebelum dan setelah pertandingan. Ketika ada insiden atau gesekan antar supporter misalnya, bisa dijamin suasana akan semakin panas. Pertanyaan sederhana dari saya, apakah sebuah pertandingan memang harus menang? Dalam setiap permainan, tentu wajar jika ada menang juga ada kalah. Tim yang paling super sekalipun suatu ketika pernah kalah juga. Masa iya dan mau menang terus? Kalau main bal-balan ingin menang terus, ya main game PS saja. Kalau pas kalah, bisa diulang sebelum permainan berakhir. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tampaknya sindrom mau menang terus ini menjadi semacam penyakit yang menghinggapi banyak supporter kita. Lihat saja lirik yel-yel, chant, atau lagu kebangsaan yang kerap berkumandang di stadion. Seberapa sering kita dengar ada lirik yang berkata, kita harus menang, atau kita pasti menang. Lagu Garuda di Dadaku menjadi salah satunya dengan lirik yang berkata, ku yakin hari ini pasti menang. Wow, kok enak banget tuntutannya. Harus menang begitu? Terus kalau akhirnya nggak menang gimana dong? Mau ngamuk? Mau merusak stadion? Mau kejar dan pukulin pemain lawan? Atau mau rela mati hanya demi membela pemain kesayangan? Enggak kan? Ingat, bola itu bundar. Menang dan kalah itu harus bisa diterima dengan lapang dada. Tunjukkan sifat dan sikap serta tutur kata kita yang menjunjung tinggi rasa sportivitas, rasa persaudaraan, dan rasa kekeluargaan. Semalam, saya duduk santai ditemani ponakan saya yang bernama Rino Teleko. Kita mencoba membahas tragedi di Kanjuruhan bersama. Hal yang saya tegaskan bahwa tidak mudah untuk mengajarkan orang agar bisa menerima kekalahan ataupun kegagalan. Sama tidak mudahnya dengan bangkit dan berjuang lagi setelah penerimaan akan kekalahan atau kegagalan itu bisa dilakukan dengan ikhlas.
Bukankah pengajaran untuk menang, berhasil, dan juara itu lebih sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana dengan merespon kegagalan? Bagaimana dengan merespon kekalahan? Atau yang lebih berat lagi ketika menerima kekalahan yang diwarnai kecurangan atau perilaku tidak sportif. Saudara, berkecimpung dalam dunia olahraga meski bukan atlet profesional membuat saya semakin memahami bahwa menerima kekalahan tanpa menyalahkan pihak lain dan tidak berperilaku destruktif itu sungguh menjadi semacam skill yang sangat diperlukan, yang sangat dibutuhkan, dan menjadi modal utama yang harus dimiliki oleh para olahragawan atau para pemain dan para supporter pada zaman sekarang ini. Kalau merayakan kemenangan dan gelar juara, nggak usah itu diajari. Anak kecil pun bisa melakukan hal itu. Namun, anak kecil yang nggak pernah menerima didikan agar mampu berlapang dada setiap kali kalah, setiap kali gagal, atau bahkan dicurangi, maka lihat saja mentalitas anak tersebut, apa yang akan terjadi ketika anak ini sudah tumbuh menjadi dewasa. Orang dewasa yang model begini, niscaya dia akan menghalalkan segala cara buat menang atau buat juara. Kalau dalam politik, kampanye hitam atau kecurangan pun akan dilakukan supaya dirinya atau jagoannya bisa menang. Padahal aslinya mereka tidak pernah bisa menerima kekalahan karena tidak pernah diajarkan atau tidak pernah dididik untuk menghadapi hal-hal begitu. Jadi, kira-kira sebagian supporter kita jangan-jangan terbiasa hidup tidak sportif dan sangat sukar untuk menerima kekalahan. Kalau maunya menang terus, lalu kalau kalah terus ngamuk. Yah, sebaiknya pensiun dini saja menjadi supporter. Itu akan jauh lebih terhormat dan jauh lebih mulia. Pada akhirnya, bersama saya Sainai, mari kita menundukkan kepala sejenak, mengheningkan cipta untuk mengenang 129 korban dalam tragedi sepak bola Arema versus Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara. Mari kita tetap junjung sportivitas. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.